warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin sekaligus pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Namanya dikenal karena berjasa selama berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Selama 18 tahun, peperangan itu terjadi, akhirnya kemenangan berada di pihak Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan oleh Belanda dan meninggal di usia 92 tahun di tempat pengasingannya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Latar belakang Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luwu Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Shahab. Ayahnya adalah Khatib Bayanuddin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bahasa Arab yang datang ke Alai Ganggomudi dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya. Sebagai bagian klan suku Koto, sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Shahab sempat mendapat beberapa gelar kehormatan seperti Poto Syarif, Maling Basa, dan yang terakhir Tuanku Imam Bonjol. Dalam tradisi adat Minangkabau, Tuanku merupakan gelar kehormatan bagi pemimpin agama. Hanya ulama yang telah menguasai ilmu agama Islam yang berpihak mendapat gelar ini. Perjuangan Imam Bonjol. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol dimulai ketika ia bergabung dengan Harimau Nan Salapan, sebuah kelompok ulama yang ingin menerapkan syariat Islam secara murni di Minangkabau. Kelompok ini menentang adat istiadat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, minum-minuman keras, dan merayakan hari-hari besar non-Islam. Mereka juga menolak campur tangan Belanda dengan urusan pemerintahan dan agama. Pada tahun 1815, Harimau Nan Salapan yang menyerang ibu kota kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Sultan Arifin Muninsyah. Sultan Arifin melarikan diri dan meminta bantuan Belanda untuk menghadapi kaum Padri. Belanda pun mengirimkan pasukan untuk mengumpas pemberontakan kaum Padri. Perang kaum Padri dan Perang Belanda kemudian dikenal sebagai Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol menjadi salah seorang pemimpin Perang Padri yang paling berpengaruh dan disegani. Ia memimpin pasukan Padri yang dengan strategi dan keberanian yang luar biasa. Ia berhasil merebut beberapa benteng Belanda dan menguasai wilayah-wilayah strategi di Minangkabau. Ia juga membina hubungan baik dengan rakyat dan tokoh-tokoh adat yang mendukung perjuangannya. Perang Padri. Perang Padri berlangsung selama lebih dari 30 tahun dengan berbagai pertempuran sengit antara kaum Padri dan Belanda. Belanda mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya, tetapi tidak berhasil. Tuanku Imam Bonjol terus bergerilya dan menghindari pertempuran terbuka dengan Belanda. Belanda kemudian mencoba untuk menawarkan perdamaian dengan Tuanku Imam Bonjol melalui perjanjian untuk Asang pada tahun 1824. Namun, perjanjian ini tidak dilaksanakan karena adanya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Perang pun berlanjut dengan semakin sengit. Pada tahun 1833, terjadi perubahan dalam Perang Padri. Kaum adat yang sebelumnya bersekutu dengan Belanda mulai beralih pihak kaum Padri karena merasa diperlukan tidak adil oleh Belanda. Kaum adat dan kaum Padri kemudian bersatu untuk melawan Belanda. Akhir hidup Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya semakin melemah karena kekurangan persenjataan, amunisi, dan bahan makanan. Belanda juga semakin meningkatkan serangan-serangan mereka dengan menggunakan senjata modern dan pasukan-pasukan segar. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah kepada Belanda setelah benteng terakhirnya di Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Ia ditawarkan untuk tinggal di Sumatera Barat dengan syarat tidak ikut campur dengan urusan politik, tetapi ia menolak. Ia kemudian dibuang oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Di Cianjur, Tuanku Imam Bonjol tetap diawasi ketat oleh Belanda dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun. Ia juga tidak diperbolehkan mengajarkan agama atau membaca Al-Quran.
Ia hanya diperbolehkan membaca kitab-kitab fikih yang sudah disensor oleh Banda Aceh. Pada tahun 1857, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan lagi ke Manashasa, Sulawesi Utara. Di sana ia tinggal di sebuah rumah kayu yang sederhana di Desa Lota, Pinelang. Ia tetap menjalani hidupnya sebagai seorang ulama dan pejuang. Berikut ini adalah foto-foto dari Tuanku Imam Bonjol.